yang saya ambil dalam Mazmur 117 ayatnya yang kedua. Mazmur 117 ayatnya yang kedua, saya akan baca dalam hitungan yang ketiga. Mazmur 117 ayat yang kedua. 3, 2, 1. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tema saya pagi hari ini, kasih-Nya hebat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah Mazmur yang paling pendek dari 150 Mazmur yang ada dalam kitab suci. Mazmur 117 ini hanya terdiri dari 2 ayat saja. Dan Mazmur ini termasuk kategori Mazmur pujian yang bercirikan universal atau umum. Artinya Mazmur ini bisa dipakai untuk siapa saja. Ya, pemazmur mengajak saya dan saudara pagi hari ini untuk mengasihi Tuhan. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan pagi hari ini di dalam The Power of Love. Yang pertama, kasih-Nya hebat atas saya dan saudara. Karena kasih-Nya, Ia rela mati bagi umat manusia. Dan senantiasa menyinari kita dengan wajah-Nya. Di dalam kitab Bilangan 6 ayat 25 berkata, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Ya. Yang pertama adalah kasih adalah perintah. Yang kedua, kasih adalah pilihan. Yang ketiga, kasih itu adalah tindakan. Dan kasih itu adalah komitmen. Nah, di dalam kehidupan kita, ketika kasih-Nya Tuhan sudah ada dalam hidup saya dan saudara, maka kita harus memastikan bahwa dalam kehidupan kita bahwa kasih itu satu perintah yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Dan kasih itu pilihan. Dan kasih itu tindakan, dan kasih itu adalah komitmen dalam hidup saya dan saudara. Kita mengenal di dalam keyakinan kita itu adalah empat kasih. Yang pertama adalah kasih storge. Kasih storge ini menggambarkan kasih dalam keluarga. Ya, kasih storge ini menggambarkan kasih dalam keluarga kita. Yang kedua, kasih filia atau filio. Menggambarkan kasih persaudaraan atau persahabatan. Ya, kasih persaudaraan atau persahabatan. Yang ketiga, kasih eros. Kasih eros ini kasih percintaan, dan kasih ini hadiah. Hadiah dari Tuhan bagi orang atau seseorang yang telah menikah. Yang keempat, kasih agape. Kasih agape yang paling tertinggi dalam kasih yang ada dalam kehidupan orang yang percaya. Nah, kasih agape ini juga bisa merujuk kepada Alkitab, ya. Karena agape itu menggambarkan kasih Allah. Agape itu menggambarkan kasih Allah. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8 kita bisa melihat di sana. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai yang ke-8. Ayat 4 berkata, kasih itu sabar.
Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat yang keenam, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ayat yang ketujuh, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dan ayat yang ke-8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ya, Bapak Ibu, nubuatan, bahasa roh, dan pengetahuan semuanya akan lenyap. Tetapi yang tidak akan pernah berkesudahan itu adalah kasih. Kasih tidak akan pernah berkesudahan dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Kesetiaan Tuhan itu absolut. Ya, tidak bisa lagi diragukan. Ya, kalau berbicara absolut itu suatu hal yang sudah baku, paten, dan tidak perlu lagi dikhawatirkan. Kalau kita membeli barang itu ada istilah KW3, KW2, KW1, baru datang kepada original. Nah, kasih Tuhan itu original, absolut. Tidak bisa lagi diragukan. Ya, karena dia absolut, tidak diragukan kasihnya, bahkan dia rela ya berkorban, menyerahkan nyawanya untuk umat manusia. Ya, kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu bukan saja untuk orang Kristen, tapi kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk seluruh umat manusia. Ya, dalam Mazmur 100 ayat yang kelima, sebab Tuhan itu baik, kasihnya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Puji nama Tuhan. Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Itu tadi absolut, ya, original, asli, ya, kasihnya tidak sembarang kasih yang Tuhan berikan kepada manusia. Tuhan adalah wujud kesetiaan yang paling sempurna, Bapak Ibu. Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya dalam keadaan apapun. Kita dalam keadaan susah, ya, sulit, tetap Tuhan berada bersama saya dan saudara. Apapun keadaannya, Dia tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Kitalah yang sering meninggalkan Tuhan. Ya, dalam hidup ini, ketika kita sudah menemukan suatu hal yang baik, ya, berbahagia, dan sebagainya, kita melupakan Tuhan. Tetapi yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun kondisi saya dan saudara, apapun status saya dan saudara, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena Tuhan tetap setia. Tuhan tetap setia menjaga umat dalam satu perlindungannya. Nah, kita kalau sudah dilindungi, kita dalam suatu negara umpamanya, kita berada di negara yang kita cintai, negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kita tinggal di negara kita dilindungi keamanan kita. Ya. Tidak mungkin kita dibiarkan oleh negara. Oleh karenanya kalau kita dalam perlindungannya Tuhan, kita tidak perlu takut akan hidup kita ini. Karena kasih-Nya dan kesetiaan Tuhan selama-lamanya tidak akan pernah meninggalkan kehidupan saya dan saudara. Oleh karena itu, kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, ya, kasih-Nya dan kesetiaan Tuhan luar biasa. Dia mati buat saya dan saudara, ya. Kemudian dia bangkit dan dia akan naik ke surga, Bapak Ibu. Dia naik ke surga dan dia berjanji dia akan memberikan roh penolong buat saya dan saudara. Buat the power of love. Tuhan berjanji dia akan memberi roh penolong. Sehingga kita tidak merasa sendiri. Kita tidak perlu merasa takut dalam hidup ini. Karena ada Tuhan. Dia memberikan roh penolong bagi saya dan saudara. Ketika kita memiliki masalah, kita memiliki keluh kesah dalam hidup kita. Kita memiliki persoalan yang mungkin secara manusia berat. Secara manusia kita tidak mampu. Karena pengetahuan, kemampuan kita terbatas. Nah, kita memiliki roh dalam hidup kita. Kita tidak perlu khawatir. Kita tinggal berdoa kepada roh penolong itu, Roh Kudus. Apapun pergumulan kita, dia akan menampung dan dia akan menyampaikan pada Bapa di surga. Sekarang ini ada satu penelitian Bapak Ibu di dalam kehidupan manusia, orang yang percaya. Di dalam hati kita itu ada central of God. Ada central of God, satu titik Tuhan dalam hati kita tidak akan pernah hilang. Hanya bagaimana kita memakainya menggunakan titik Tuhan ini yang ada dalam kehidupan setiap orang. Satu titik ini yang akan terus memberikan kita kekuatan. Walaupun dia satu titik kecil, namanya central of God. Itu luar biasa kekuatan. Itu hanya satu titik kecil. Kalau kita pergunakan itu, maka kita tidak akan pernah khawatir dalam hidup kita ini. Oleh karena itu, ketika roh penolong ada dalam hidup saya dan saudara, dia akan menyertai saya dan saudara kemanapun kita pergi. As long kehidupan kita itu dalam on trail, ya, dalam kehendak Tuhan. Melakukan perintah-perintahnya Tuhan. Jangan sampai kita diberdaya oleh iblis yang terus merebut keselamatan, kasih, dan karunia yang Tuhan sudah berikan buat saya dan saudara. Janganlah kasih karunia itu meninggalkan saya dan saudara. Itu penting dalam kehidupan sebagai orang yang percaya. Jangan sampai kasih karunia Allah meninggalkan kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat yang terakhir buat kita pagi hari ini, kita ambil dalam Amsal 3, ayat 3 dan yang keempat. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ya. Firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Ya, jangan sampai kasih dan setianya Tuhan meninggalkan saya dan saudara.
karena kita meninggalkan Tuhan. Jadi kita harus memastikan kita kalungkan itu pada leher kita dan kita tuliskan dalam loh hati saya dan saudara agar kita terus mengingat Tuhan. Tadi saya sampaikan di dalam hati kita ada central of God. Kita melakukan sesuatu, kita akan diingatkan oleh Tuhan. Ketika kita sudah mulai jauh daripada Tuhan, Dia akan mengingatkan saya dan saudara untuk kembali. Nah, itu yang keempat. Maka engkau akan mendapat kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah serta manusia. Nah, kita dekat dengan Tuhan, kita akan mendapatkan yang namanya kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah. Ya, Allah melihat kepada kita apa yang kita telah perbuat. Dan manusia juga akan melihat bahwa saya dan saudara benar-benar hidup seturut dengan kehendak daripada Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan yang singkat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa ya, Bu Lydia. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh belajar tentang kasih Tuhan dalam kehidupan kami dan kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami terus memancarkan kasih karunia dimanapun kami berada. Dan kami boleh memakai titik Allah yang ada dalam kehidupan manusia. Kami percaya di dalam hati kami ada yang namanya Central of God. Titik Tuhan yang akan senantiasa mengingatkan kami ketika kami mulai jauh daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni hamba-Mu jikalau hamba-Mu menyampaikan salah dalam pemberitaan firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan senantiasa memakai hamba-Mu agar hamba-Mu semakin hari Tuhan pelihara. Memberkati kami semua yang telah mendengar kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.